Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan itulah sumber kekuatan bagi kita orang percaya. Firman Tuhan juga pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rahmat, anugerah dan berkat Tuhan. Segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Untuk penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan. Bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mohon tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami, dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, firman Tuhan tegas mengatakan, jangan sesat. Jadi ada penegasan di sana. Ya, jadi apa yang ditabur, itu yang dituai. Ini hukum tabur tuai. Ini menjadi penting karena apa? Karena sesungguhnya ini bukan hanya bicara tentang petani yang menabur benih di ladang. Tetapi ini juga bicara banyak hal, termasuk apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan apa yang baik, kita sedang menabur kebaikan. Dan suatu saat kita akan menuainya. Kalau kita melakukan yang buruk, tentunya hal yang buruk juga yang akan kita terima. Karena itu hati-hati di dalam setiap kita melakukan segala sesuatu. Tapi perhatikan bahwa setiap usaha, setiap tindakan yang kita buat itu juga menjadi taburan dalam hidup kita. Coba kita perhatikan Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan di sini, Ishak kita tahu, ya, dia seorang yang tentunya sangat-sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dikatakan firman Tuhan ini diberkati hidupnya. Nah, Ishak menabur, jadi ada usaha. Orang lain mungkin juga menabur, siapapun bisa menabur, dan hukumnya jelas tadi ya. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Nah, Ishak menabur dan Ishak pun menuai. Dan dalam tahun itu, perhatikan, ia menuai hasilnya 100 kali lipat. Ini hasil yang luar biasa. Ya, bayangkan misalnya dia berinvestasi ya 1 ekor sapi, dalam setahun jadi 100 ekor. Itu kan luar biasa ya, 100 kali lipat. Nah, artinya apa? Ishak berbuat sesuatu, dan apa yang dikerjakan menghasilkan. Tapi yang berbeda dari yang lain, ya jarang terjadi bisa sampai seperti ini, ya 1 jadi 100 ini ya. Tetapi dikatakan bahwa sebab ia diberkati Tuhan, ini kunci penting. Ya, jadi usaha tanpa diberkati, ya tidak akan sebagus, sebaik, sebesar dari orang-orang yang berusaha tapi diberkati. Jadi sekali lagi, ada usaha yaitu menabur. Kalau nggak menabur, ya tidak terjadi yang namanya pelipat gandaan atau pelipat kali gandaan atau apalah multiplikasi. Jadi Ishak mendapatkan hasil yang luar biasa karena ia diberkati Tuhan. Jadi
Semua orang bisa menabur dan akan menuai hasilnya. Tetapi ketika orang itu menabur, melakukan sesuatu dan itu diberkati oleh Tuhan, maka hasilnya akan jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada yang tidak diberkati atau tidak dalam Tuhan. Jadi sekali lagi usaha perlu, makanya Ishak menabur. Jadi bukan hanya mengandalkan, aku mau mengandalkan berkat Tuhan terus tidak berbuat apa-apa. Enggak, lakukan bagianmu. Nah selanjutnya Tuhan akan memberkati apa yang engkau kerjakan. Jadi minimal satu, ya, satu dikalikan 100 jadi 100. Tetapi kalau kita lihat di sini, Ishak selain menghasilkan 100 kali lipat. Jadi ada usaha yang dilakukan, satu usaha yang dikerjakan yaitu menabur dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tetapi kalau Ishak tidak menabur, tidak melakukan apa-apa, dia tidak ada, satu pun nggak ada. Artinya apa? 0. Kalau 0 dikalikan berapapun jawabannya 0. Jadi kita harus lakukan bagian kita, kerjakan apa yang kita memang harus kerjakan, dan tetaplah senantiasa mohon tuntunan Tuhan, senantiasa kita bergantung pada Tuhan, senantiasa berdoa, dan ketika Tuhan memberkati, maka yang kita terima, hasil yang kita dapatkan itu bisa multiplikasi jadi banyak. Ya, kuncinya apa? Satu, usaha kita ada. Yang kedua, jangan lupa ada namanya berkat Tuhan. Perhatikan Amsal 10 ayat 22, saya bacakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi semua kekayaan, semua blessing apapun itu semua datang dari Tuhan. Ya, jadi intinya adalah apa? Tadi dikatakan Ishak ini menabur dapat 100 kali lipat dalam setahun, lalu dia menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Semua itu karena berkat Tuhan. Kita sering mendapati orang berusaha semaksimal mungkin tenaga dengan sekuat tenaga, hasilnya kok tetap biasa saja. Tapi ada orang yang usahanya ya dia tetap lakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi kok hasilnya kok jauh lebih baik karena kita percaya ada yang namanya berkat Tuhan. Kalau hidup kita diberkati Tuhan, usaha apapun yang kita lakukan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kunci penting selain usaha yang kita lakukan adalah pastikan ada berkat Tuhan menyertai hidup kita. Selama ada berkat Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan terjadi pelipat gandaan, multiplikasi. Sehingga akhirnya kita menuai hasil yang jauh lebih banyak dari apa yang kita usahakan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa hukum tabur tuai berlaku untuk semua orang. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus kami juga bisa pelajari hari ini. Selain hukum tabur tuai adalah adanya berkat Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan bagian kami menabur, maka kami akan menuai. Dan ketika ada berkat Tuhan yang menyertai, maka yang kami tuai itu pasti sesuatu yang besar, ada pelipat gandaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tolong kami Roh Kudus untuk bisa mengerjakan ini dalam hidup kami. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.